Saya bertanya, kamu ini siapa? Nah, dia menjawab tapi dengan nada yang pelan. Nama saya Mariam, Bang. Nama saya Mariam. Sampai 3 kali. Nama saya Mariam. Terus kenapa kamu di sini? Saya cuma minta tolong. Minta tolong sama abang. Kasih tahu sama orang bahwa saya ini mati penasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Raden Kelana Official. Di video kali ini saya akan membagikan cerita pengalaman pribadi saya yang pernah saya alami, yaitu saya pernah didatangi oleh arwah perempuan yang mati penasaran. Nah, cerita ini berawal di tahun 2017. Ya, tepatnya waktu itu kita mencari rumah kontrakan. Ya, waktu awal 2017. Ya, awal 2017. Saya bersama Riwijaya dan orang tua saya Raden Jailani. Pada saat itu kita pengen pindah dari Kabupaten Muaro Jambi ini, pengen pindah ke kota. Tengah-tengah kota Jambi. Jadi setelah kita berapa hari perjalanan mencari rumah kontrakan itu, memang rumah ataupun lokasi yang cocok untuk kita tempat itu semua pada penuh. Jadi memang saat itu memang waktu kita mencari itu memang pada penuh ya, satu tempat ke tempat yang lain, dari wilayah satu ke wilayah yang lain nggak ketemu. Jadi pada suatu hari yang waktu kita berdua mencari, tiba-tiba ketemulah dengan teman lama saya, Agus ya? Iya, Bang Agus. Bang Agus. Nah, di situ kita berceritalah ke Bang Agus bahwa kita ini pengen cari rumah kontrakan, Bang. Pengen di tengah-tengah kota lah. Jadi ya mumpung sekarang memang lagi ada kesibukan kita di kota gitu kan. Jadi biar nggak terlalu jauh gitu kan. Bolak-balik kita cari ya kontrakan yang biasa-biasa aja lah, Bang. Oh, betulan, Deng. Itu di lokasi di tempat abang tinggal itu ada ya paling berapa kilo lah dari tempat abang tinggal gitu kan. Ada satu rumah kontrakan yang memang dikontraki gitu kan. Oh, kalau gitu, Bang, ya terima kasih lah, Bang, ayolah kita survei gitu kan. Nah, pergilah kita survei ke lokasi waktu itu kan. Nah, begitu sampai di lokasi itu ya Riwijaya juga sempat kaget kan? Iya, sama saya juga kan pergi ke sana kan. Ya, rumahnya di belakang tempatnya. Jadi memang sempat kita tuh kaget gitu kan melihat rumah itu ya lokasinya terpencil gitu kan, jauh dari tetangga gitu kan. Nah, jalan masuknya itu cuma bisa 1 motor. Iya, 1 motor masuk ke gang gitu kan. Tapi memang ya kalau dipikir ya kan, ini tempat wajar itu kan kalau sepi gitu. Jadi tempatnya itu memang ada pohon bambu yang rimbun gitu, memang sinar matahari memang kalau kita lihat itu memang nggak kelihatan gitu, nggak tembus gitu kan. Memang lembab, gelap. Tempatnya lembab, gelap lagi. Jadi ya kita pikir ya udahlah, kalau memang ini daripada nggak ada tempat, coba-coba aja gitu kan tempati. Nah, bertemulah kita dengan ibu yang punya kontrakan itu kan. Nah, di situ kita negosiasi lah. Dia bilang ya memang ini kontrakan kosong kalau mau ditempati ya tinggal pilih saja yang mana gitu kan. Itu saya juga agak ini ya. Pertama si ibu itu nawarin harga kontrakannya agak bingung juga ya. Di tengah-tengah kota, rumahnya ya dibilang bagus, nggak begitu bagus lah. Tapi memang di situ daerah di belakang mall lah ya, kita katakan di sini. Jarak dari rumah kontrakan kami untuk sampai ke salah satu mall yang ada di Jambi ya, jalan kaki kurang lebih sekitar 10 menit sampai. Itu rumah bedeng yang dikontrakin. Si ibu-ibu itu nawarin per tahunnya cuma 3 juta. Iya. Itu sedangkan pasaran di sana kan sekitar 5 sampai 6 juta ya. Benar. Itu yang membuat kita tuh jadi ada pemikiran lain gitu.
ini ada apa gitu kan kontrakan. Jadi terus juga di situ 4 bedeng semuanya kosong. nggak ada penghuni ya kan? Nggak ada penghuni sama sekali. Nah itu dari tempat lokasinya aja kita udah ngelihat kan, memang ini tempat kayaknya angker gitu kan. Tapi ya udahlah, daripada nggak ada tempat, ya akhirnya kita deal kan lah hari itu juga kayak kalau nggak salah. Nah kemudian kita sampaikanlah cerita ini ke ayanda, bapak, dan bapak kalau saya sih kata bapak di mana aja cocok lah katanya. Wah kalau lokasi gitu memang tempat kita lah kata bapak gitu kan. Bapak suka yang tempat-tempat Nah kayak tempat-tempat gitu. yang gitu memang bapak memang suka gitu kan. Nah keesokan harinya kita langsung pindah ya. Kemudian ya menetaplah kita malam pertama di sana kan. Nah memang dari malam pertama itu belum ada gejolak-gejolak ataupun belum kelihatan gitu bahwa tempat itu memang ada penghuninya, itu belum ada gitu kan. Cuman yang terasa tuh sangat sepi sekali. Ya memang sunyi gitu kan. Walaupun di tengah-tengah kota, mungkin karena lingkungan ya. Iya. Kita berada di belakang-belakang rumah orang ya, istilahnya ada 2 susun lah. Iya. Ya, susun pertama itu rumah orang, susun kedua itu rumah semilik kontrakan ya, kita di susun ketiga kayak gitu di belakang. Iya. Gelap, pohon bambu, ada pohon kelapa, ada pohon jambu, ada sumur tua Iya, di sana. sumur tua. Malam pertama tuh rasanya sunyi sekali. Memang auranya memang ya gimana gitu kan, memang betul-betul mencekam gitu kan. Mencekam ya. Ya cocok lah kalau buat orang-orang yang seperti kita mungkin kan. Kalau orang lain mungkin berpikir buat ngontrak di situ kan. Nah keesokan paginya itu kita ya sosialisasi lah gitu kan. Ibaratnya pribadi itu saya orangnya lebih suka mencari teman gitu kan, mencari ya sahabat baru gitu, ataupun ya namanya kita orang baru gitu kan, lingkungan baru gitu kan. Nah memang saya waktu itu saya berjalan lah ke depan gitu kan, ngobrol di warung. Waktu saat itu saya mendapat informasi itu dari warung. Ya, informasi kalau rumah itu ada anunya ya? Gitu. Jadi pas pagi itu saya belanja gitu kan di warung itu, belanja rokok itu sengaja gitu kan, saya mencari informasi ya gitu kan, mencari ya informasi lah. Nah dari keterangan warga setempat itu dulunya dia sempat bercerita sedikit lah, itu dulunya itu lokasi kontrakan itu ada salah satu tempat memang tempat kejadian pembunuhan kata gitu. Nah tapi ibu itu nggak bercerita ada apanya di situ, nggak ada. Nah setelah itu mungkin dibelilah tanah itu oleh bapak yang punya kosan itu kan, ibu itu. Nah dibangunlah kontrakan di sana. Nah tapi yang di depan kontrakan itu dulunya kolam ini ya, kolam ikan. Kolam ikan dulunya. Nah ditimbunnya, tapi menurut cerita orang situ dia berapa kali mau bangun tempat itu tapi nggak pernah jadi gitu. Gagal. Nah itu posisinya pas di sampingnya tuh pohon bambu yang rindang itu. Pohon bambunya rindang banget, besar. Bambu hijau yang besar itu. Nah, memang kalau cerita dari ibu itu memang kalau malam itu sering terdengar suara ya seperti orang nangis gitu kan. Terus ada seperti ya kelebatan bayangan-bayangan makhluk astral gitulah ibaratnya kan. Tapi memang boleh dikatakan kontrakan itu dia bilang gitu, itu jarang yang nempatin lama gitu. Ada yang datang paling 1 bulan 2 bulan pergi gitu kan. Ada yang baru datang baru ngelihat tempat tiba-tiba nggak jadi gitu kan. Nah kamu bisa dikatakan kamu ini berani gitu. Terus gimana masalah biaya kontrakannya? Tapi memang biaya kontrakannya murah bu gitu. Beda gitu, kita dikasih 1 tahunnya cuma 3 juta gitu, sedangkan tempat-tempat yang sudah kita datang itu rata-rata kontrakan di sini ya senilai 6 juta gitu kan per tahunnya. Wah itu beruntung kamu, tapi ya mudah-mudahan aja betah bilang gitu kan. Nah dari situ pun saya mulai berpikir kan, ini berarti memang tempat ini angker gitu. Pulanglah saya tadi, pulang terus bercerita kan ke Rio kan, yang apa yang diceritakan tadi. Kebetulan bapak mendengar, terus bapak tahu gitu kan cerita itu. Terus bapak bicara, ya udahlah, kalau ada paling dia mau berteman, kalau enggak kita jadikan teman. Dalam hati saya ngomong, wah ini sepertinya memang benar ini kalau sudah bapak meyakinkan bahwa ini memang ada gitu kan. Tapi ya memang kan bapak orangnya nggak mau cerita. Malam berganti siang. Nah waktu itu udah hampir seminggu ya kita di sana ya. Nah yang pengalaman pertama ya, abang diganggu. Nah yang mulai saya diganggu itu, yang mulai saya dilihatkan dengan makhluk itu
ya sudah 1 minggu kita di sana kan. Nah, waktu 1 minggu kita di sana itu malam kan, si Bang Agus itu datang. Bang Agus itu datang bersama temannya kan, bawa gorengan, ya kita ngobrol lah di depan kontrakan itu, ya kita rame-rame ngobrol. Nah, setelah Bang Agus dan temannya itu pulang, kan posisinya itu saya masih duduk di depan. Duduk, saya masih ingat jelas itu. Saya fokus saja duduk sambil ngerokok yang menjelang ngantuk gitu kan. Saya duduk ngerokok, tiba-tiba fokus pandangan saya itu tepat berada di depan bambu itu, yang pas di depan kontrakan kita itu. Jadi fokus pandangan saya itu di satu titik yang memang bentuknya itu seperti makhluk, tapi tidak terlalu jelas gitu. Seperti bayangan orang tapi bentuknya kelihatan. Sepintas saya melihat itu, tiba-tiba hilang, hilang. Nah, kemudian saya berpikir, wah, orang kali ya kan, tapi nggak mungkin orang. Kok ada orang di bambu gitu kan? Saya berdiri, saya lihat jelas lagi ke situ, nggak ada. Nah, kemudian saya kembali duduk, kurang lebih ya sebatang rokok lah, saya ngerokok. Nah, pandangan saya tadi itu berbalik arah, mengarah ke sumur tua yang ada di kontrakan yang nomor 4 itu, yang di pojok, yang paling ujung. Iya, yang ditutup itu kan. Yeah. Nah dari situ saya melihat sosok itu lagi muncul. Nah, begitu sosok itu muncul, itu yang terlihat jelas dengan saya itu, memang jelas sosok itu sosok perempuan dengan rambut yang terurai ke depan, ya kurang lebih tingginya itu sekitar 168 lah, mungkin lebih tinggi dari saya sedikit gitu kan. Tapi perawakannya kurus, tinggi gitu, nggak terlalu gendut, ya langsing gitu, kayak kalau diperkirakan kalau umurnya itu sekitar umur 20 tahun lah gitu kan, masih muda gitu. Tapi arahnya itu memang dia seakan-akan menatap saya gitu, melihat saya itu dengan jelas. Nah, anehnya itu begitu pandangan mata saya itu terfokus ke sana, itu saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Berbicara nggak bisa, membuang dari pandangan itu nggak bisa. Seakan-akan saya itu fokus di satu titik. Setelah bayangan itu hilang, baru saya tersentak gitu. Kaget, astagfirullahaladzim gitu kan. Apa yang saya lihat ini? Wah, seketika itulah bulu tengkuk saya ini berdiri semua. Seakan-akan memang suasana itu mencekam gitu. Padahal ya angin malam lah, sekitar jam 12 lewat itu cuacanya kan dingin gitu kan. Tapi rasa dingin di badan saya itu nggak ada. Tiba-tiba panas. Nah, itulah yang saya pikir, wah ini ada apa? Saya masuk pintu itu, sampai pintu depan itu nggak dikunci sampai pagi. Saya masuk ke kamar langsung tidur gitu kan. Nah, besok pagi saya bercerita lah ke Rio kan, yang waktu itu kan Rio ada bapak kan, saya cerita, Pak, saya melihat itu Pak, ada yang saya lihat Pak di depan. Nah, Rio bilang, itu mungkin cuma ilusi gitu kan, cuma ilusi lu aja gitu kan. Nah, si bapak bilang, ya udah, paling dia mau berteman kata gitu kan. Terus saya pikir, kenapa harus saya gitu yang dilihati gitu kan? Kenapa saya harus melihat dia gitu kan? Nah, ya udahlah, masih saya pendam kan cerita itu kan. Biarlah, mungkin ilusi atau apa gitu kan. Nah, waktu itu Rio sama bapak kan lagi keluar malam kan. Nah, lewat dari jam 10 malam itu saya masak di belakang, di dapur. Lagi lapar, saya masak mie. Nah, jadi dapur kita itu kan Rio tahu sendiri, dari ruang depan, kamar 1, kamar 2, terus dapur, kamar mandi kan. Nah, di dapur kita itu kan, di tempat kita masak itu kan ada jendela kaca itu kan, yang sengaja memang itu jendela tidak kita tutupi sama sekali, jadi plong aja gitu. Jadi dari lampu luar penerangan yang remang-remang itu kan, kalau ada apa-apa tuh kelihatan gitu kan. Yang lewat itu. Nah, jadi waktu saya masak mie itu, jadi saya tuh ya setengah melamun lah. Dipikir kalau dibilang saat ngelamun, saya nggak ngelamun, saya masih fokus lah masak mie itu. Tiba-tiba itu dari bayangan kaca itu memang terlihat bayangan yang berjalan gitu. Tapi memang bayangan ini bukan seperti bayangan lagi yang dia tampilkan ke saya, itu bukan seperti bayangan lagi, udah wujud nyata gitu. Perempuan itu kelihatan mukanya sama rambutnya itu berjalan di samping kaca itu. Saya kaget, astagfirullahaladzim,
ini bayangan ini lagi yang datang. Nah, saya beranikan diri itu buat buka pintu itu, saya lihat itu memang nggak ada orang, sama sekali nggak ada. Wah, ini ada apa lagi gitu kan. Begitu itu saya masuk, yaudahlah saya masak mie, selesai masak mie. Nah, saya masih penasaran nih kan. Ini bulu tengkuk ini, bulu tangan ini berdiri semua ini. Nah, saya pindahlah ke ruang depan sambil nonton TV. Makan mie, setelah makan, saya lihat jam, udah hampir jam 1 ini, mungkin Bapak sama Rio nggak pulang gitu kan. Entah lagi ada kerjaan gitu kan. Ya udah, saya merasa takut tidur di kamar. Saya tidur aja di ruang depan, di depan TV. Tapi saya masih ingat itu TV itu saya nyalain, tapi suaranya nggak terlalu kencang gitu kan. Ya memang boleh katakan 4 kontrakan itu kan cuma satu yang cuma kita yang nempatin. Sedangkan rumah ibu yang punya kontrakan itu masih jauh di depan kita kan. Memang kalau di situ memang suasananya tahu sendiri kan. Kalau malam teman-teman aja yang datang ke situ langsung mikir ini rumah kayak kuburan gitu kan, seram gitu kan, sepi. Nah, saya terlelap tidur. Jadi di lelap saya tidur itu ya kurang lebih hampir 1 jam lah saya tertidur itu. Saya tidur itu dengar suara ketukan 3 kali, tek tek tek. Saya bangun, saya pikir Bapak sama Rio yang pulang gitu kan. Nah, pas saya buka jendela horden kaca itu, saya melihat sosok perempuan itu duduk tapi membelakangi saya di bangku yang kita sering nongkrong di depan. Di bangku teras. Iya, perempuan itu duduk dengan menoleh begini seperti ini. Tuh, posisi duduk kayak gini. Nah, saya melihatnya dari belakang. Nah, di situ saya langsung kaget. Begitu kagetnya, saya sampai gimana gitu, mau teriak, hampir mau teriak gitu waktu melihat. Begitu saya buka itu, astagfirullahaladzim, dia lagi yang saya lihat. Tetap dia lagi yang saya lihat. Saya tutup itu, saya masuk kamar, saya kunci, saya tidur. Nah, besok pagi itu pas siang kalau nggak salah kan Bapak sore ya Bapak sama Rio pulang itu, saya ceritakan lagi, yaitu Bapak bilang, ya udah kata Bapak, kalau memang itu berarti memang ada penghuninya di sini. Tapi kenapa cuma kamu aja yang didatangi? Jadi saya berpikir juga yang kata-kata Bapak tadi itu kan, Bapak berbicara tadi, dia bilang ya mungkin dia mau berteman sama kamu. Saya pikir kan, Pak buat apa sih Pak berteman sama yang gituan gitu kan? Mendingan kalau berteman ya yang wajar lah gitu. Kalau mukanya cantik mendingan, kalau mukanya seram gitu kan, buat apa jadi teman gitu kan. Nah, terus Bapak bilang ya udah mungkin besok dia ngeliatin mukanya lah ke kamu gitu kan. Jadi seakan-akan Bapak itu bercerita seperti guyon kayak gitu kan. Bapak ini mungkin sudah mengetahui, ya kan? Udah punya gambaran. Iya, tapi dia nggak mau cerita karena soalnya dibandingkan Rio ini memang saya ini orangnya penakut gitu. Kalau di rumah saya penakut gitu kan. Tapi kalau saya diajak keluar saya udah nggak takut. Saya itu memang apa namanya? Fobia kalau di rumah. Kalau di rumah itu saya memang penakut. Kalau udah di rumah masuk kamar udah jarang mau keluar kemana gitu kan. Nah, sedangkan ini saya tinggal sering banget tinggal sendirian gitu di rumah. Nah, saya ingat itu malam Jumat, kebetulan Bapak sama Rio lagi ada di rumah gitu kan. Bapak pun cerita, ya udah kalau memang dia mau datang malam Jumat ini datang, biar datangin Bapak, jangan kamu lagi didatangin, Bapak pengen kenal gitu kan. Nah, saya tidur lah gitu kan, tidur. Memang malam itu tidur cepat saya kan, memang udah tidur. Jadi di tengah saya tidur itu malam, ya kalau hitungan jam, kalau jamnya mungkin ya sekitar jam 2 lah, jam 2 malam itu. Jadi saya itu tidurnya lelap banget, tidur nyenyak. Jadi posisi saya tidur itu memang saya ini kalau tidur itu nggak bisa telentang. Saya kan kalau tidur nengkurap gitu kan, ini nengkurap. Kaki ini sering saya jatuhkan ke sofa itu, ke kasur itu. Jadi posisi kaki kiri ini selalu tidur jatuh gitu kan. Nah, jadi tiba-tiba yang bikin saya heran itu, kok kaki kiri saya ini seperti ada yang narik gitu. Bang gitu kan. Nah, saya sempat terbangun tapi belum melihat gitu kan. Terbangun, Rio ini ngapain bangun saya malam-malam gitu kan.
Kan Rio tahu sendiri, saya kalau tidur kan susah dibangunin, susah banget. Kalau nggak dibangunin badan nggak bangun. Tapi kok suaranya lain gitu kan? Dalam mata saya merem itu kaki ini terus, bang. Pas kayak ngeliat itu, astagfirullahaladzim. Yang saya lihat itu ternyata memang itu tadi sosok perempuan itu dengan wajah yang pucat banget itu, mukanya itu pucat, terus dari matanya ini ngeluarin darah, terus dari mulut ini bercak darah, itu kayak seperti bercak darah gitu. Jadi memang dengan rambut yang kacak-kacakan, menggunakan bajunya itu seperti baju daster merah lah gitu kan, warna merah. Yang saya pikir itu memang ini bajunya itu warna merah. Ya, bukan merah kena darah, bukan, memang warna merah, tapi ya kalau kita lihat dari tahunnya itu mungkin tahun-tahun lama gitu kan, ya model-model baju nona Belanda gitu kan, dari zaman-zaman dulu mungkin kan. Nah saya waktu itu begitu saya ngelihat itu kan, saya langsung keluar kamar, langsung teriak gitu kan. Pak sama Rio terbangun, langsung nanyakan saya bilang, wah ini Pak nggak bisa Pak, setiap ini dia terus yang datang, tapi memang yang saya lihat itu memang wajahnya itu sampai sekarang kalau saya melamun itu masih teringat, karena saya melihat jelas itu wajah, seakan-akan dia itu membangunkan saya itu seperti dia itu pengen berkomunikasi gitu, pengen menyampaikan sesuatu ke saya, tapi saya takut gitu kan. Nah si bapak langsung ngomong, ya udah gini aja, kalau memang dia itu memang pengen menyampaikan sesuatu ke kamu, ya kamu harus legowo, kata bapak, harus terima, mungkin dia ingin bercerita atau apa gitu kan. Saya Pak, tapi kalau dengan cara gitu kan saya takut Pak. Kalau dengan dia tampil dengan wajah seperti manusia kan mungkin saya nggak takut gitu kan. Ini wajahnya seram gitu, memang betul-betul menakutkan gitu, dengan wajah yang pucat gitu, putihnya putih pucat itu, dengan bibir itu putih semua, dan dari matanya, 2 bola mata itu mengeluarkan air mata darah gitu, darahnya jelas terlihat di sini. Dengan bercak darah di mulut itu masih ada gitu, seperti darah segar gitu kan. Nah dari situ ya udah, kata bapak, kamu tidur lagi dah gitu kan, besok kita bicarakan lah pagi gitu kan. Nah setelah pagi itu ya saya penasaran kan, akhirnya saya pergilah ke rumah ibu kontrakan itu kan. Saya bercerita lah ke ibu itu, Bu ada apa? Sebenarnya saya pengen cerita sama ibu, tapi saya minta maaf Bu sebelumnya. Kenapa? Bu, kontrakan ibu ini angker Bu, saya bilang gitu. Ya tapi si mimik wajah ibu itu seperti biasa saja gitu kan, seakan-akan memang ibu itu udah tahu gitu. Sebenarnya katanya kan, ya itulah cuma salah satu masalahnya Dek, dia bilang gitu kan. Kenapa kontrakan ibu itu terbengkalai gitu? Kenapa? Setiap yang kontrak di sana itu nggak ada yang betah gitu. Ada yang 3 bulan cabut pergi, ada yang 1 bulan pergi gitu. Jadi memang tempat itu memang dari zaman ibu beli tanah itu sampai sekarang tuh seperti itu. Bahkan kalau kita di sini pun udah sering lah yang lihat yang gitu. Nah makanya saya dari dulu kata gitu kan, sudah sering istilahnya konsultasi lah sama orang-orang pintar gitu kan, gimana cara ngusirnya gitu, supaya makhluk itu pergi dari situ gitu. Cuma nggak ada yang kuat, nggak ada yang bisa, tetap balik lagi di situ, tetap di situ. Terus saya bercerita lah ke ibu itu, Bu, sepertinya dia ini pengen menyampaikan sesuatu ke saya, tapi sayanya takut, saya bilang gitu kan. Ke adik saya atau ke bapak saya nggak ada Bu seperti itu, tapi dia melihatkan bentuknya itu ke saya gitu. Jadi saya ini belum siap buat ngeliat yang seperti itu Bu. Ya gini aja, coba saya minta tolong sama kamu, kalau bisa orang tuanya, katanya orang tuanya bisa gitu kan, cobalah kalau bisa dibuang lah gitu kan, supaya jangan di situ lagi gitu. Kalau ada kenalan gitu kan, orang pintar yang bisa buat mindahinnya gitu, dalam bahasanya begitulah sepertinya kan. Nah saya pulang itu pulang ke rumah kan, waktu itu bapak sama Rio lagi keluar juga. Saya coba ngelamun gimana ini, ada apa ini sebenarnya kan, sebenarnya makhluk ini apa gitu, apa benar ini memang dulunya pernah
menjadi tempat pembunuhan gitu. Apa memang di pohon bambu ini tempatnya dia gitu. Tapi kenapa kok cuma saya gitu yang dilihatinya gitu. Saya sempat berpikir ada apa gitu kan. Dah. Kemudian pada malam itu pun sebelum saya tidur saya sempat juga ayo udahlah beranikan diri. Nah, saya sempat berlapap gitu kan. Saya sempat berlapap, saya sambil ngadap ke arah bambu itu kan. Saking kesalnya tadi saya bilang, "Sekarang gini aja. Kalau memang kamu punya niat yang baik kepada saya ataupun kamu ingin bersahabat dengan saya, kamu datang dalam mimpi saya. Tapi dengan wujud manusia, jangan wujud seperti yang kamu lihatkan waktu malam itu. Karena saya takut. Saya tidak mau bersahabat dengan kamu dengan wajah yang seperti itu," saya bilang gitu. Saya berlapap itu. Saya ucapkan langsung dengan ya mungkin emosi lah ibaratnya kan, dengan kita diganggu terus gitu kan. Ya, saya pengen bukti gitu. Kalau memang kamu ingin menyampaikan sesuatu, sampaikan. Datangi saya dalam mimpi. Saya akan coba berkomunikasi dengan kamu, tapi dengan lewat mimpi gitu. Nah, saya pulang masuk ke kamar. Ya, malam itu saya baca-bacalah apa yang saya bisa baca gitu kan. Saya tidur, memang benar terjadi. Begitu saya lelap tidur itu saya mimpi. Jadi tuh kan mimpinya saya merinding gitu kan. Jadi mimpi itu memang suasana tempat itu memang sama seperti lokasi itu. Yang bisa saya katakan mengapa saya berbicara sama seperti lokasi itu, karena di situ ada sumur tua. Sumur terus pohon bambu. Tapi waktu itu pohon bambunya nggak terlalu besar, masih kecil lah gitu. Ada cuma berapa rumpun gitu kan. Nah, di situ saya lihat yang dalam mimpi saya itu melihat perempuan, yaitu tadi saya perempuan yang muda lah, sekitar umur 20 tahun lah, duduk. Ya saya ingat seperti ini dia duduk itu, tapi membelakangi saya. Seakan-akan dia nggak mau ngeliat saya, tapi dari arah belakang saya itu dari arah belakangnya dia kan. Nah, pas saya samperin itu saya mendengar suara tangisan seperti isak tangis gitu kan. Nah, saya beranikan diri, saya bertanya, "Kamu ini siapa? Kenapa kamu menangis?" gitu kan. Tapi memang pertanyaan saya itu tidak dijawab. Dia hanya diam sambil menangis gitu kan. Tapi sempat saya berkeinginan buat menyapanya itu dengan menyentuhnya itu. Tapi tiba-tiba saya ada rasa takut gitu kan. Nggak usah lah. "Adek ini siapa?" saya bilang itu. Sampai saya berkali-kali menanyakan, "Kamu itu siapa? Adek ini siapa?" Kemudian dia menoleh ke saya dengan tatapannya itu memang begitu dia menoleh itu memang tatapan perempuan yang sedih gitu kan. Jadi bola mata tatapan kosong dengan air mata yang mengalir itu terlihat jelas gitu kan. Wajahnya pucat banget gitu kan. Jadi wajah gimana gitu, beda sama wajah kita itu kan, memang pucat gitu, tapi cuma terlihat pucat tapi normal gitu, nggak ada bekas luka ataupun apa. Saya bertanya, "Kamu ini siapa?" Nah, dia menjawab tapi dengan nada yang pelan, "Nama saya Mariam, Bang. Nama saya Mariam." Sampai 3 kali, "Nama saya Mariam." "Terus kenapa kamu di sini?" "Saya cuma minta tolong, kasih tahu sama orang bahwa saya ini mati penasaran." Nah, dari situ langsung saya tahu, oh ini mungkin arwah yang sering mendatangi saya itu. Jadi dia menyebutkan namanya itu Mariam sampai 3 kali. "Mariam, Bang, Mariam." Terus saya tanyakan, "Kamu ini kenapa?" gitu. "Tolong, Bang, tolong saya. Tolong kasih tahu bahwa saya ini mati, saya ini penasaran." Nah, pas sampai di situ saya terbangun, langsung saya mengucap, "Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim." Saya bilang gitu. Ini memang benar, berarti mimpi saya ini tadi, berarti memang yang diceritakan Bapak itu memang berarti benar. Ya mungkin dia ini pengen menyampaikan sesuatu itu, ya memang itu tadi pesan itu dia mati penasaran. Terus dia menyebutkan namanya itu Mariam gitu kan. Ya mungkin dari menyebutkan nama itu mungkin lebih mudah kita buat tahu itu kan. Nah, keesokan malamnya saya tidur nggak mimpi. Nah, malam ketiga itu saya mimpi lagi, masih di posisi tempat yang sama tapi cuma di waktu yang berbeda. Nah,
Di waktu itu dia duduknya posisi pas di dekat bambu, tapi sekarang beda. Nah, pindahlah dia ke arah sumur. Jadi seperti dia itu habis mandi gitu. Nah, sambil duduk, dia seperti ngajak ngobrol gitu. Berarti nggak pakai merah lagi? Nggak lagi. Dia seperti ngajak ngobrol gitu. Nah, saya masih ingat itu lokasinya itu tempat mandi itu sumur. Nah, saya di situ seperti ada batu-batu gitulah. Saya duduk di situ berdua. Nah, dia bercerita, begini bang, kalau memang abang mau bantu saya, katanya, bantu saya bang, katanya, tolong doain saya. Nah, setelah itu saya berjanji bang, saya akan pergi dari sini. Nah, itu yang saya pikir, kok malam yang kedua saya mimpi ini beda gitu. Dia sudah lembut gitu, ibaratnya perawakannya itu nggak terlalu menakutkan lagi gitu kan. Walaupun nggak ada luka di wajah, tapi nada bicaranya pun sudah seakan-akan gimana gitu. Udah mau bersahabat. Mau bersahabat lah. Abang mau bantu saya. Kenapa? Abang tolong bantu bang, doain saya, dia bilang gitu. Terus setelah itu saya janji sama abang, saya akan pergi dari sini. Cuma dengan satu syarat bang. Syarat apa? Tolong abang ambil tanah yang ada di bawah pohon bambu itu. Nah, abang ambil, nah abang buanglah ke sungai. Abang hanyutkan ke sungai. Nah, saya akan pergi bang. Tapi bantu saya ya bang. Bantu saya, doain saya. Dia bilang gitu. Nah, saya langsung terbangun. Nah, terbangun dari tidur itulah yang saya ceritakan itu kan sama Rio, sama bapak. Saya ceritakan lah. Nah, itu yang Rio bilang, cobalah kita ngobrolkan lagi dengan ibu yang punya kontrakan. Mungkin ibu itu mau kita ajak kerjasama gitu kan. Nah, akhirnya saya datangilah ke rumah ibu yang punya kontrakan itu. Kebetulan di sana dia lagi ngumpul lah, keluarga besarnya lah, suaminya ada, anak-anaknya ada. Nah, saya ceritakan lah masalah itu. Akhirnya ibu itu setuju dan diadakanlah pengajian waktu itu, pengajian yasinan lah kan. Nah, dari situ si ibu itu, Raden aja yang ngambil gitu kan, tanah enggak bu, soalnya ibu yang punya tanah. Nah, ibu ambil, terus masukkan aja ke dalam kain hitam, terus ibu buanglah ke sungai. Nah, kalau nggak salah malam itu juga langsung dibuat sama ibu itu, dibuatlah ke tanah itu diambil, dimasukkan ke dalam kain itu, kemudian dia berangkat langsung dibuang gitu kan. Nah, semenjak saat itu, detik itu juga suasana di situ jadi berubah. Dan beberapa hari setelah acara yasinan, rumah kontrakan yang nomor 1 ya, yang paling ujung dekat sumur itu ada yang nempati. Langsung ada yang nempati gitu kan. Nah, jadi gini bang, saya kan juga sempat nyari informasi tuh tentang permasalahan itu kan ke tetangga-tetangga yang ada di sana. Ternyata kenapa si Mariam ya, arwah wanita yang penasaran ini, kenapa dia istilahnya sudah nggak tahu lah puluhan tahun, ratusan tahun di sana mengganggu. Ternyata warga setempat ini ada yang tahu, ada yang enggak. Iya. Nah, sebagian warga setempat yang tahu, mereka menyembunyikan permasalahan ini. Iya. Ternyata dulu ya, di zaman dulu, ceritanya waktu lokasi tempat bedeng itu dibangun dulu, itu adalah kolam. Karena tanahnya itu tanah rawa, di situ ya seperti yang Bang Raden katakan, aktivitas warga setempat tuh mandi, nyuci ya di situ. Ya, di situ emang. Karena di situ ada sumber air bersih ya, sumur tua itu. Nah, sumur tua yang dikatakan Bang Raden yang ada di dekat rumah kontrakan kami itu umurnya udah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ya, benar. Nah, ternyata ya menurut cerita nih dari warga setempat, wanita itu ya dibunuh di situ, diperkosa. Nah, jasadnya itu nggak tahu kemana. Apakah ditanam di sana, apakah dibuang, itu nggak tahu. Yang bikin heboh lagi, setelah kematian dari wanita itu dia langsung gentayangan. Nah, jadi cerita ini nih ya menjadi gimmick lah ya di tempat itu. Sebagian warga ada yang menganggap ini adalah kejadian benar-benar nyata, ada yang menganggap cuma nakut-nakutin aja. Ya. Tapi buktinya real memang. Rumah kontrakan yang kami tempati itu ya memang mengerikan sekali. Nah, itulah sedikit pengalaman yang dibagikan oleh Bang Raden Sulaiman.
Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video saya ini. Ya mudah-mudahan pengalaman saya ini tidak terjadi di teman-teman. Semoga teman-teman dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan selalu. Saya Raden Kelana Official mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.